Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pamangka beserta anggota stafnya, yang kami hormati Pak BPD beserta anggotanya, yang kami hormati pula anak desa, yang kami hormati para sepuh, para tokoh agama atau masyarakat, RT. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya, atas pemberiannya lah kita masih diberi kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya nikmat sehat. Nikmat sehat tersebut kita diberi sehingga kita tidak sakit, bisa beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya terima kasih pada wawancara atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami di sini akan menginformasikan sedikit. Kami kemarin dapat WA dari Bang Ades terkait kegiatan ini tadi malam sebenarnya, ya. Dan kami sebelumnya tadi ada kegiatan KYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Kalau yang bisa dilihat secara langsung mata, biasanya kami razia di jalan-jalan terkait dengan COVID. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya terkait dengan COVID. Marilah kita sama-sama menjaga, mengantisipasi, jangan sampai kita, keluarga kita, masyarakat kita secara luas terpapar atau terkena yang namanya penyakit COVID tersebut. Kita tidak boleh istilahnya sedikit, ya, bahasanya gitu ya. Artinya tidak boleh berpikiran COVID itu tidak ada. COVID itu apa sih? Nah, kita tidak boleh begitu. Tapi kita harus berpikir bahwasanya dalam mindset pikiran kita itu sudah diinformasikan oleh pemerintah jauh-jauh hari, sudah didengungkan oleh pemerintah. Yang namanya pemerintah itu dari bawah presiden sampai PRT, itu namanya pemerintah. Kami informasikan. Untuk itu sudah jelas bahwasanya corona atau virus tersebut ada, dan memang sampai saat ini dampaknya begitu besar, begitu mengena bagi seluruh warga kita, bahkan dunia. Perekonomian bahkan bisa lumpuh sudah hampir 10 tahun ya. Untuk itu, tetapi kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap bekerja, akan tapi kita mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah mengikuti kegiatan atau mengikuti protokol kesehatan tersebut, diantaranya memakai masker. Dengan memakai masker tersebut, secara tidak langsung atau bahkan langsung kita sudah menjaga diri kita tidak terkena virus tersebut melalui penularan pernapasan, hidung, mulut, atau kita akan berbicara melalui penada liurnya. Itu salah satu sarana virus tersebut berkembang biak atau mengenai ke orang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang memakai masker, dan juga di antara memakai masker tersebut kita diwajibkan sering cuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya menghindari kerumunan, ya, karena kerumunan begitu banyak kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, di antaranya tadi penyebaran virus tersebut. Mengucapkan terima kasih Pak Kades tadi sudah menginformasikan terkait masyarakat. Sebetulnya banyak ya Pak yang diundang di sini sebetulnya kan, tapi kita mengingat juga protokol kesehatan harus dijalankan karena itu sudah wanti-wanti dari pemerintah. Kami ulangi lagi, sudah wanti-wanti dari pemerintah. Ya, jangan sampai kita terkena atau virus tersebut bisa mengenai kita. Tentunya dengan cara-cara yang tadi, dan paling
tidak kalah pentingnya kita harus banyak istirahat, ya, jangan banyak begadang. Maaf, begadang yang kurang menguntungkan, contohnya nggak ada kejelasan. Maaf, apalagi yang hobi domino, double kan, nggak ada kejelasan itu. Nah, itu saya kira kalau bisa jangan dilaksanakan, karena nanti tubuh kita jadi lemah, ya, karena kecapean. Kalau udah capek, kita lemah, virus tersebut bisa masuk. Kita nggak tahu virus tersebut masuk dari mana. Dan juga kami harapkan makanlah yang sifatnya ya bervitamin pokoknya gitu ya. Jangan ada yang diet. Kami memusahakan jangan ada yang diet. Karena apa? Karena kawan-kawan kami di kantor, mohon maaf ya, saya kan overbid ya, apalagi yang perempuan itu rata-rata diet. Kalau udah diet bukan diet ya. Kalau diet yang meninggal ya, diet ya. Nah, mencegah atau biar kurus badannya. Beliau tersebut rentan atau sering terjangkit virus tersebut. Yang diet khususnya. Ada yang diet tersebut mau makan, mohon maaf, mau minum obat-obatan, mengeluarkan biaya yang lebih besar, ternyata efek akhirnya ya bisa terkena corona. Banyak di kantor kami itu, terutama yang poluan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya yang bergizi, yang kiranya ada, ya kita sikat aja bahasanya gitu ya. Terus selanjutnya kami juga menginformasikan terkait himbauan dari Bapak Kapolri. Kami bawa himbauan ini, himbauan maklumat Kepolisian Republik Indonesia nomornya maklumat garis miring 01 Romawi 1 2001 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol-simbol, atribut serta penghentian kegiatan kelompok pembela Islam atau FPI. Khususnya ini yang terkait dengan FPI, artinya singkatannya Front Pembela Islam, di mana organisasi tersebut sudah dihentikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena izinnya sudah tidak berlaku lagi, bahasanya begitu, sudah tidak diperpanjang oleh pemerintah. Terkait itu kami harapkan, kami informasikan apabila mungkin ada di wilayah khususnya Desa Pamangka, mungkin ada simpatisan atau apa, ya, marilah kita monitor bersama-sama terkait dengan hal tersebut. Saya kira di sini tidak ada, saya kira mudah-mudahan juga nggak ada kan begitu. Karena biasanya itu orang yang simpatisan yang berlebihan itu yang alih lurus bahasanya gitu ya. Nanti menggunakan hal-hal yang sifatnya manual agama biasanya begitu. Begitu, mari kita bersama-sama kami minta tolong kepada seluruh warga masyarakat. Karena apa? Kalau adanya saya pribadi sendiri menjaga Kamtibmas di Desa Pamangka ini, saya terus terang tidak mampu, tidak kuat untuk menjaganya. Tapi kalau kita sama-sama bergotong royong, saya kira lebih ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama daripada saya sendiri. Begitu kami informasikan, seandainya ada suatu hal tentang Kamtibmas, khususnya tadi terkait dengan FPI, kelompok pembela Islam tadi, nah kita sama-sama mengantisipasinya. Seandainya ada informasi-informasi, ada interview sekecil apapun, tolong diinformasikan kepada kami. Dan tentunya jangan, kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat jangan mengambil tindakan hakim sendiri bahasanya begitu. Nah, karena nanti hal tersebut bisa melanggar aturan yang berlaku. Nanti bisa-bisa kita yang berjerat hukum. Contohnya apa? Contohnya seandainya ada pencurian biasanya gitu ya, kita tangkap, kita hakimi, ternyata maaf, kita namanya orang banyak ya, 1A mukul sekali, 2 mukul 2 kali, ternyata yang datang orang 50, yang terakhir meninggal, artinya itu tersangkanya meninggal. Prosesnya mau nggak mau harus dilanjutkan, bukan pencuriannya yang diangkat, tapi penganiayaan, atau nanti bahkan karena melibatkan orang banyak, pasalnya ada 170 KUHP. Apa itu? Di situ adalah deliknya pengeroyokan yang dilakukan lebih daripada 1 orang, itu namanya pengeroyokan. Nah, pasti ancamannya lebih
berat, ancamannya 5 tahun ke atas, ya. Dan nanti kalau seandainya terjadi, jangan sampai lah di sini terjadi kan, satu kampung nanti di share semua, nanti kayak apa jadinya kan, kasihan. Nah, makanya itu kalau kita bertindak, kita jangan mengikuti hawa nafsu sendiri. Terus kalau terkait dengan rencana pembangunan penggunaan dana silpa tahun 2019 ini, kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat, karena ini sudah diberikan oleh pemerintah pusat, yang diberikan adalah salah satu program dari Bapak Presiden Jokowi. Syukur alhamdulillah Pak Jokowi sudah memperhatikan dari bawah, bahkan dari tingkat luar bahasanya begitu kan. Beliau sudah menyanangkan yang namanya dana desa tersebut dikasihkan kepada seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Untuk itu, marilah kita gunakan sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin. Karena apa? Karena dana tersebut untuk kita, dan hasilnya pun yang menikmati kita juga. Nah, jangan sampai di perjalanan ibaratnya yang kurang pas, ibaratnya gitu. Di sini sudah direncanakan atau sudah saya membaca di sini sudah ada 6 sub perencanaan pembangunan dana silpa tersebut. Nah, mari kita gotong royong, kita monitor, kita laksanakan. Semoga perencanaan penggunaan dana silpa ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kami sangat mendukung sekali terkait dengan yang disampaikan Pak Kades tadi, khususnya dalam penggunaan pembangunan WC ya, karena memang kita bisa tahu apa hasilnya, bagaimana bentuknya seandainya sudah terlaksana. Namanya analisa evaluasi. Kalau kita sudah menganalisis yang telah terjadi, nah kita bisa berpikir atau bertindak ke depannya, kekurangannya apa, terus bentuknya seperti apa. Nah, kita baru bisa berpikir kalau kita bisa menemukan. Untuk itu yang khususnya terkait dengan dana pembangunan WC tadi ya, yang khususnya ini ya, kami sangat mendukung sekali apabila, mohon maaf, upah tukangnya atau diborongkan atau dikasihkan sub pemborong, bahasanya begitu ya. Nah, tapi di sini sudah jelas diatur oleh dalam peraturan tersebut bagaimana caranya biar tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Nanti ada yang ahlinya lagi dari pendamping desa mungkin begitu. Kita bisa monitor, artinya kita bisa tukar pandangan, informasi. Karena apa? Kita tidak boleh melupakan administrasi, karena administrasi tersebut adalah salah satu kunci atau pertanggungjawaban kita, ya. Atau kalau saya bilang, kalau di depan, kalau di organisasinya itu pertanggungan keuangan namanya gitu kan, itu sesuai dengan perencanaan dan apa bentuknya, seperti apa caranya, di situ lah di perwaktu itu administrasi. Tapi administrasi tersebut sesuai dengan kenyataannya di lapangan, untuk fisiknya seperti apa. Contohnya tadi dijelaskan Pak Kades, ya, seandainya di situ dalam perencanaannya kalau membangun bangunan contohnya menggunakan besi yang ukurannya, mohon maaf, 11 atau 12 D. Nah, bentuknya apa yang boleh, apa yang enggak. Nah, itu disesuaikan dengan perencanaan tersebut. Jangan sampai di perencanaan tersebut 20, tapi dalam kenyataannya mungkin hanya 10, kan kurang pas hasilnya itu. Dan jadi temuan-temuan. Dan paling menonjolnya efeknya pada kita juga akhirnya kan tadi sudah saya informasikan bahwasanya hal tersebut untuk kita, dari kita untuk kita bahasanya kan begitu. Karena apa? Tadi diinformasikan atau tujuan dari Pak Presiden yang namanya nawacita itu kan salah satu bentuk negara yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu tadi diantaranya apa? Pemerintah itu memperhatikan pada masyarakat dengan diantaranya caranya yaitu pembangunan, ya, pembangunan yang bagus, yang sistemnya kuat, nanti diharapkan ke depannya atau ke belakangnya juga masih
bisa digunakan dengan baik. Mungkin demikian yang kami informasikan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu dari kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. 51.150.000. Ini yang jelaskan fisik.